Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ada berita yang mesti gue share juga nih, jadi gue coba jabarkan dan bisa jadi ada korelasinya dengan apa yang akan menjadi langkah-langkah manajemen Manchester United ke depannya. Jadi diberitakan oleh di Athletic oleh Laurie Whitwell, biasa ya, yang selalu menjadi jurnalis yang kepercayaan gue gitu ya, dan mungkin banyak orang lain karena beberapa berita-berita dia termasuk juga waktu pemecatan Dan Ashworth itu melalui dia dan selalu bener gitu dia. Jadi Sir Jim Ratcliffe telah menyuntikkan dana lagi cash ke Manchester United sebesar 100 juta ya, 100 juta US dollar atau sekitar 79 juta pound atau 80 juta pound ya ke United. Jadi melalui Ineos dia masukkan duit cash pribadinya dia, yang dimana dari Ineos itu untuk menambah saham kepemilikan dia di Manchester United. Jadi waktu setahun yang lalu terjadi deal bahwa Sir Jim Ratcliffe yang memenangkan bidding untuk membeli dari penjualan Manchester United oleh Glazer, dia itu berjanji akan masukkan dana atau inject cash itu sebesar 1,3 miliar US dollar atau mungkin sekitar 1,1 per 1 juta 1 miliar pound lah ya. Ya sebagai dana komitmen gitu loh. Ya lu punya duit cash gak? Lo beli saham gue masuk ke manajemen Manchester United sebagai operasionalnya, sebagai operatornya, tapi lo kalau nggak punya cash, nah kan gitu bisnis ya. Nah, waktu awal itu dia udah taruh 300 juta US dollar. Terus kemudian nambah lagi setelah Februari kemarin 200 juta dolar, terus nambah bertahap sampai sebelum 31 Desember ini akhirnya dia nambah lagi 100 juta US dollar. Atau setelah 80 juta pound, berarti total yang dia sudah setorkan dananya dia nih, dana cashnya Ratcliffe itu sebesar 1,5 juta US dollar atau ya 1,5 miliar US dollar ya. Jadi 1546061 wah, angkanya nggak bulat nih. 1,5 miliar US dollar atau sekitar 1,3 miliar pound lah ya, yang telah disetorkan dana oleh Sir Jim Ratcliffe sendiri nih dari kasnya dia. Jadi tapi lewat Ineos gitu ya. Jadi nggak langsung dia ngebeli ini ya, itu masalah operasional penanaman modal lah gitu istilahnya. Sehingga menambah jumlah kepemilikan sahamnya dia dari 27,7% menjadi 28,94%, jadi hampir 29% ya. Ya dengan batalkan kan berarti kan menurunkan juga sahamnya Glazer, karena kan ada sisanya beberapa lagi sahamnya itu masuk di publik. Berarti dia saat ini secara sendirinya dia adalah pemegang saham terbesar di Manchester United. Loh, kan masih ada Glazer. Ya, kalau Glazer itu kan dibagi 6. Nah, dibagi 6 anak-anaknya itu tuh, anak-anaknya bersaudaranya itu tuh. Nah, ya mungkin ada yang 10, ada yang 5, ya total kan memang lebih, kalau ditotalin Glazer ya lebih banyak, keluarganya Glazer. Tapi kalau dilihat bagi orang per orang, saat ini Sir Jim Ratcliffe adalah pemegang saham investor terbesar ya perorangan di Manchester United. Nah, kalau kayak gini bertanda apa nih? Ya, bisa gue simpulkan satu, menancapkan kuku gitu ya istilahnya si Sir Jim Ratcliffe
Ya nggak apa-apa, mungkin Sir Jim Ratcliffe akan berperan seperti Roman Abramovich di Chelsea dulu, ya, sehingga dia harus kejam, harus meminta hasil gitu ya, nggak peduli bagaimana prosesnya, itu harus benar pokoknya, karena hasil yang benar pasti melalui proses yang benar. Nah, dan ada juga mungkin itu adalah satu pertanda gitu, karena dia injek ini kan dananya tuh sebelum 31 Desember, yang dimana di Januari akan mulai dibukanya bursa transfer. Apakah ini adalah dana untuk yang bisa dipergunakan dalam bursa transfer pemain di bulan Januari? Bisa aja ya. Ya apakah 100 juta dolarnya itu atau 80 juta poundnya itu akan dipakai semua, atau mungkin 50% yang dipakai untuk dibagi atau dipilah-pilah gitu ya. Dipilah-pilah untuk mungkin 40%-nya atau 50%-nya untuk dana buat pembelian pemain, sedangkan 50%-nya lagi untuk operasional ya, mungkin nambahin buat pembangunan stadion, nambahin untuk renovasi tempat latihan, ya ntar diatur lah ya, mereka yang akan mengatur keuangannya itu. Jadi ya begitulah organisasi, apalagi dengan perusahaan ya, Manchester United udah organisasi sepak bola, udah organisasi bisnis, udah bentuknya perusahaan, ya pasti lika-liku bisnisnya itu mungkin rumit gitu ya. Tapi yang sederhananya aja nih kita tangkep bahwa ya dia saat ini adalah pemegang saham terbesar perorangan di Manchester United. Jadi kuasanya dia lebih nih sekarang nih. Nah, ya gue sih gak apa-apa kalau emang dia bisa ruthless ya. Bisa ruthless, jadi bersikap seperti Abramovich, atau mungkin dia kayak Florentino Perez. Emang karena kan gue bilang kalau dalam satu klub itu bukan masalah strateginya, bukan masalah game plan, bukan masalah gaya bermain, pola permainan gitu, enggak, filosofi bermain enggak. Lo harus ada di satu klub itu orang yang ibaratnya megang kuasa penuh ya. Tapi orang itu juga harus yang bijak gitu loh. Nah, itu yang semoga ini adalah langkah yang baik gitu loh untuk kedepannya. Oke, terus untuk yang berita kedua ya, ini sih sebenarnya gue cuma pengen ngebenerin, biasa kan gue bilang United Identity hadir untuk membetulkan narasi-narasi yang salah, atau mencoba untuk ya memberikan kerangka berpikir ya terhadap segala statement berita. Jadi ada berita, mungkin ada podcast kali ya, podcast di Spanyol ya, karena kemarin si Rashford itu ininya kayaknya banyak yang bilang interestingnya kok ke Spanyol, jadi dihubung-hubungkan lah dengan Barcelona. Jadi si Rashford ini pertama ada berita bahwa Saudi kayaknya nggak melihat dia memiliki harga gitu lah ya, karena penampilan kan juga lagi menurun gitu ya. Ibaratnya Saudi sekarang udah mulai pinter lah, nggak mau juga dikerjain sama klub-klub Eropa gitu. Dia melihat bahwa Rashford ini ya harganya emang lagi turun gitu, jadi untuk apa gue beli, punya nilai jual gak nih juga nih ya orang lagi ngedrop asal lo beli, nilai jualnya apa? Sedangkan Saudi kan tahu sendiri, dia beli pemain itu kan untuk meningkatkan nilai jual publikasinya dia, pariwisatanya dia. Apalagi dia terpilih nih jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 ya semoga Indonesia masuk lagi gitu ya, masuk gitu ya. Terus ini yang dilihat bahwa kayaknya masih sulit. Nah akhirnya banyaklah koran-koran, tabloid, jurnalis menghubungkan bahwa akan terjadi ya penukaran. Barcelona mau menukarkan Ronald Araujo ya bacanya ya, dan Frenkie de Jong sebagai alat barter untuk mendapatkan Marcus Rashford. Nah ini kalau boleh gue jelasin, ini baru namanya cocok logi. Kenapa? Sebenarnya itu karena Frenkie de Jong sama Ronald Araujo ya gitulah. Araujo tau lah ya, back dari Uruguay. Itu kontraknya habis sebenarnya di summer besok 2025, Juni 2025. Nah mereka tuh lagi kena
ultimatum sama manajemen Barcelona bahwa lu sekarang ngomongin deh perpanjangan kontrak apa enggak nih, karena kalau nggak salah mereka tinggal setahun lagi ya, si Frenkie de Jong kan tinggal tahun depan plus opsi setahun kalau nggak salah. Lo mau perpanjang kontrak kan nih, kalau nggak lo gue jual, udah itu aja intinya. Nah akhirnya dihubung-hubungkan lah dengan keadaan genting di Barcelona, keadaan genting di Manchester United, dicocok logikan lah ya bahwa akan terjadi barter antara MU dan Barcelona dengan yaitu Marcus Rashford ditukar dengan Frenkie de Jong dan Araujo. Pertama itu adalah cocok logi. Yang kedua menurut gua sih kayaknya itu satu hal yang mustahil ya. Kayaknya udah setelah Ten Hag nggak ada, ngapain lagi ada Frenkie de Jong ya? Ya memang kita kebutuhan pemain tengah ada. Memang sih kalau si Amorim kan memang butuhnya satu gelandang bertahan yang breaker, satu lagi yang bisa holding ball. Frenkie de Jong memang cocok, tapi gua rasa kayaknya udah basi gitu loh. Ya udahlah, Ten Hag udah nggak ada, ngapain lagi lo kesini? Itu pertama. Kedua, gaji dia kan cukup tinggi, bahkan hampir 450 ribu euro atau apa 500 ribu euro per pekan gitu ya. Itu sih menurut gua, ngapain kita buang Marcus Rashford dengan gaji tinggi dapetin Frenkie de Jong? Kayaknya sih itu tidak mungkin. Terus untuk Ronald Araujo, posisinya kan back tengah, kayaknya kita lagi surplus back tengah nih kalau saat ini gitu loh ya. Kita nggak butuh back tengah, kita butuh wing back kiri. Wing back kiri, atau kalau Rashford jadi pergi ya kita butuh penyerang, winger. Nah ini yang lebih kita butuhkan. Kalau back tengah sih gue rasa kita jadi lagi kelebihan stok ya. Lindelof, Maguire, Yoro, De Ligt, Lisandro, Evans, tuh udah banyak. Mazraoui bisa di situ, Casemiro bisa taruh di situ. Nah jadi kalau rasa ini berita yang ya terlalu dihubung-hubungkan, dicocok logikan. Nah inilah tugas dan fungsinya United Identity dalam mengcounter berita-berita kayak gini. Jadi jangan langsung FOMO, weh gile Araujo, Frenkie de Jong, ya langsung ngapain ya, gitulah. Cari traffic kan dari situ kan, ngebentuk berita yang narasi yang salah, narasi yang sesat, terus digembos-gembosin. Oke, jadi tetaplah menonton channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.